Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kariman di Adkar Channel. Ketika ajal menjemput, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan. Dalam sebuah kitab karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi dijelaskan bagaimana sakitnya raga ketika ruh mulai dicabut. Hal ini diceritakan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya itulah yang kamu selalu lari darinya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwa suatu hari ia tengah duduk di dalam rumah dan mengucapkan salam. Aisyah radhiyallahu anha berencana untuk berdiri dan menyambut kedatangan kekasih Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin, begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut duduk dan meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Tak berapa lama kemudian Rasulullah SAW pun tidur terlentang. Pada saat itu Aisyah menemukan uban yang ada di jenggot Rasulullah SAW dan melihat 19 helai rambut yang memutih. Maka Aisyah pun menangis sampai air matanya jatuh menetes di wajah Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ia pun terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah SAW kepada Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah engkau kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayat? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, kata Aisyah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi jalan yang lebih pedih dari itu, sahut Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah lagi. Rasulullah SAW tersenyum mendengar penuturan itu. Setelah itu beliau menjelaskan kepadanya bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datangnya tukang memandikan jenazah. Mereka mengeluarkan cincin dari jari-jari orang yang mati tersebut, melepaskan pakaian kemanusiaannya dan memandikannya. Ketika itu, ruhnya memanggil saat melihat jasadnya telanjang dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan rencana-rencana. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang disuruhkan oleh ruh lagi? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang disuruhkan oleh ruh itu, wahai Rasulullah? Tanya Aisyah lagi.
Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa." Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gambaran. Ini artinya bahwa ketika ajal sudah datang saatnya dan jatah hidup di dunia telah di penghujung waktu, lalu malaikat maut mencabut nyawa, maka begitulah keadaannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan nikmat kubur dan selamat di akhirat kelak, dan termasuk kepada golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ketenangan jiwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.